Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam dunia yang luas, dengan jarak antar negara yang sangat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Seiring berkembangnya zaman, revolusi digital dan media sosial telah memberikan pengaruh yang signifikan. Berjuta berita dan informasi dengan mudah tersampaikan ke seantero negeri hanya dengan ketikan jari. Hadirin, melihat perkembangan ini, di satu sisi tentu kita merasa bangga dan bahagia akan berbagai kemudahan akses informasi. Tapi ternyata perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun dampak negatif pun ada. Disebabkan adanya alat elektronik digital yang tersedia sekarang ini, yang bisa mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu digarisbawahi bahwa kecanggihan alat komunikasi itu dapat membuat dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realita hoax melalui media yang dapat memancing konflik di antara kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang amat bahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu itu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir jilid 13 halaman 546 menjelaskan bahwa kata fasikun dan binabain pada ayat ini disebutkan dalam bentuk nakiro. Hal ini menunjukkan pengertian umum yang mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 370 juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Oleh karena itu, Al-Quran perlu didialogkan kembali sebagai pedoman umat Islam guna menanggulangi fenomena hoax seperti ini untuk mengubah situasi masyarakat menjadi lebih baik. Karena Al-Quran merupakan solusi dalam kehidupan umat manusia, sehingga publik dapat melaksanakan kehidupan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tuntunan kepada kita agar berhati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita, tetapi selalu melakukan klarifikasi atau tabayyun secara seksama agar terukur kredibilitas sebuah informasi. Fenomena hoax bukanlah hal baru, bahkan korbannya tidak pandang bulu, hingga para nabi pun ikut terkena berita palsu. Kita ingat hadirin, Nabi Adam alaihissalam pernah mendapatkan berita bohong dari iblis hingga terusir dari surga. Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, yang dituduh berbuat keji karena melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ikut terpapar berita dusta. Ketika perang Uhud sedang berkecamuk, tiba-tiba terdengar berita bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Sontak berita ini sempat mengejutkan para sahabat yang sedang berperang dan terjadi kegoncangan yang cukup besar di antara mereka. Hadirin, mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut, maka jangan heran jika saat ini pun melalui media sosial tanpa menunggu lama berita dusta, bohong, dan rekayasa menyerang kita lebih cepat dari virus Nipah di India. Hanya sebentar saja singgah di mata, lidah membaca, namun secepat kilat jari menerka, siapa lagi hendak dicerca. Surah Al-Hujurat ayat 6 tadi juga memberikan kepada kita untuk tidak mempercayai sebuah berita, melakukan klarifikasi. Karena itu kita perlu membiasakan diri, melakukan uji telah akurasi dan validasi informasi, serta kritis menggunakan pendekatan literasi. Jangan sampai salah gara-gara salah sebar informasi, terjerat undang-undang ITE di negeri sendiri, Mendekam dalam jeruji besi, akhirnya timbul penyesalan karena lisan dan jari sendiri.
Lantas hadirin, berita bohong bukanlah hal yang kecil atau biasa. Karena di sisi Allah, ini adalah perkara besar yang penuh dosa. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. Iltalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bih. Ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu mengatakan dengan mulutmu itu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, pada dasarnya Islam adalah agama yang mengajarkan manusia agar keluar dari kegelapan menuju cahaya keimanan yang terang benderang, memberikan pedoman dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita saat ini dipertontonkan oleh satu fakta yang sangat memilukan, di mana rekayasa informasi telah menjadi sebuah profesi yang dihargai dengan bayaran yang tinggi. Kita disuguhkan dengan kelakuan para buzzer yang setiap hari menciptakan kebohongan, merekayasa berita, bahkan memanipulasi data. Itulah buzzer-buzzer pengkhianat bangsa, Perusak bangsa, penghancur bangsa, yang rela menggadaikan bangsa dan agamanya demi lembaran rupiah saja. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita tentang renung sejenak sebelum kau bagi, dan baca sampai engkau mengerti. Jangan tertarik yang provokasi, dirimu langsung mau berbagi. Pahami asalnya, cermati sumbernya. Apakah itu direkayasa? Jangan tergoda, jangan percaya sebelum jelas kebenarannya. Buanglah jauh berita palsumu, buanglah jauh berita dustamu, buanglah jauh berita palsumu, buanglah jauh berita dustamu. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan,
Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, Islam telah meletakkan landasan-landasan etika dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media. Maka dibutuhkan sikap tabayun agar terhindar dari bahaya fitnah, hoax, dan berita bohong lainnya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tuntunan kepada kita agar berhati-hati, tidak gegabah, dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita, tetapi selalu melakukan klarifikasi atau tabayun secara seksama agar terukur kredibilitas sebuah informasi. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Masjid Baitul A'la sangatlah menawan, Indah dan sejuk, tempatnya nyaman. kalau mendambakan hidup yang aman, Maka tabayun wajib kita lakukan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.